Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, karena firman-Mu itulah kekuatan buat kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, sebentar ya, saya terangin ya, tetap semangat ya. Nah, malam ini bagaimana saya akan berkhotbah tentang bagaimana cara iblis memutarbalikkan fakta. Seringkali iblis itu mencuri kesempatan di balik sempitnya jalan hidup kita dengan memutarbalikkan fakta ya. Dia selalu berkata sesuatu yang berlawanan dengan firman. Contohnya gimana? Nah, nanti kita bahas ada 3 hal ya. Hari ini pastikan saudara percaya 2 hari yang lalu saya mengkonselingi seorang ibu. Dan dia berkata gini, Bu, saya pokoknya saya tuh tidak bisa terima kalau suami saya sudah berjanji untuk berubah. Ternyata tidak berubah, Bu Eli. Itu rasa jengkel saya itu sudah kelewatan gitu ya. Dan saya cuma bilang gini, Bu, ayo ibu semangat. Nggak bisa Bu Eli, karena saya sudah jadi istri itu bertahun-tahun selalu dibohongi. Selalu dia jatuh ke dalam dosa yang sama. Nah, saya cuma bilang gini, Ibu ini manusia ciptaan yang baru atau ciptaan yang lama? Dan dia berkata, ya di dalam Kristus ciptaan yang baru. Nah, kalau ibu ciptaan yang baru berarti manusia lamanya harus sudah ditinggalkan. Gimana caranya Bu Eli? Ya jelas, kalau misalnya hari ini suamimu jatuh lagi dalam dosa dan hari ini ada keinginan untuk marah, sakit hati, itu manusia yang lama. Sekalipun mungkin suara yang kita dengar, ya kalau nggak dimarahi gimana, nanti kan nggak sadar-sadar. Nah, ini sering kali iblis itu mencuri banyak kesempatan emas di balik sempitnya jalan hidup seseorang. Ketika kita disakiti, ketika kita lihat suami kita tidak berubah, istri kita tidak berubah, kita mulai berubah. Bukan berubahnya tambah baik, kita malah ikut berubahnya juga negatif. Tangkap ya, seringkali ketika keadaan tidak berubah, harapan Tuhan dengan yang tidak berubah ini membawa kita tetap dalam ciptaan yang baru, yang semakin diubahkan. Tapi justru kita tetap hidup dalam ciptaan yang lama. Kita juga ikut berubah. Tadinya bisa sabar waktu dia tidak ketahuan berbohong. Setelah ketahuan berbuat dosa, harapan Tuhan kita berubah. Saudara tidak berubah. Saudara malah hari ini bukannya berubah menjadi panjang sabar, tapi malah geram. Akibatnya saudara sakit hati. Nah, hari ini kita belajar. Saya cuma bilang ini, Bu, kalau suamimu jatuh dalam dosa, manusia lama selalu berkata apa? Maki, marah, ya, sakit hati, jangan kasih ampun. Tapi manusia ciptaan yang baru selalu berkata, kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus selalu berkata, ampuni. Serahkan suamimu ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup seseorang. Kamu cuman manusia, kekuatanmu terbatas. Nanti kamu ini gak punya kekuatan lagi untuk bertahan sampai akhir. Karena terlalu banyak emosi, sakit hati yang kita hidupi. Jujur, manusia ciptaan lama dan ciptaan baru hari-hari ini akan berjalan terus, saudara. Kita percaya bahwa iblis itu selalu ingin memutarbalikkan fakta supaya saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak apa-apa, ibadah aja, pelayanan aja. Tapi manusia tetap ciptaan yang lama. Manusia lamanya hidup terus, daging hidup terus. Enggak. Waktu kita hari ini sadar bahwa kita setiap hari harus menjadi manusia ciptaan yang baru, dicetak di dalam karakter Kristus, maka kita harus berubah.
sekalipun iblis memutarbalikkan fakta. Mungkin putarbalikkan fakta, iblis bilang gini, lihat tuh suamimu, makin kamu buta, bisu, budek, ikut ajarannya Bu Eli, lihat tuh suamimu berubah. Suamimu tambah baik? Enggak, suamimu tambah jadikan kamu kesek. Nah, seringkali iblis putar balikkan fakta. Lihat ya, kamu sudah berdoa, kamu sudah berpuasa. Buktinya mana? Keuanganmu juga tidak berubah, hidupmu juga kasihan deh lu. Nah, ini putar balik fakta. Sehingga ketika kita terpancing dengan apa yang terjadi dengan fakta, disitulah maka respon kita bukan jadi ciptaan yang dicetak di dalam karakter Kristus, kita tetap jadi cetakan manusia yang seperti hidup manusia lama. Ya, saya manusia lama saya Eli Kurniawati sudah berlahan-lahan beberapa tahun sudah mati, saudara. Hari ini Ibu Eli Kurniawati, mungkin saudara dan saya pastikan, apakah kita sudah menjadi manusia ciptaan yang baru? Orang jadi Kristen ya tidak menjamin saudara walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, kalau saudara tidak tercetak menjadi manusia ciptaan yang baru yang dicetak dalam karakter Kristus, maka saudara hari ini tidak ada artinya. Jauh lebih berharga orang yang baru bertobat kenal Kristus tapi sudah tercetak dalam ciptaan yang baru. Tangkap ya. Nah, 3 hal hari ini pastikan. Saudara percaya, hari ini manusia ciptaan lama kita ya, itu iblis. Iblis bilang gini, kamu berdoa, kamu pelayanan tidak apa-apa. Tapi iblis paling takut dengan anak Tuhan yang hidupnya hari ini dia hidup sebagai manusia ciptaan yang baru. 3 hal, saudara percaya hari ini apa yang cara iblis memutarbalikkan fakta. Yang pertama, iblis itu tahu ya arti kata di 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 4. Ini berbicara tentang hidup dalam kasih. Ini yang diputarbalikkan iblis karena iblis tahu kata kuncinya. Lihat ya. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 4. Kita baca, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini berkorban. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Saudara percaya, hari ini kalau hidup kita tidak punya kasih, maka firman Tuhan berkata tidak ada faedahnya sedikit pun. Iblis tahu ya. Makanya kalau orang tidak punya kasih hari ini, saudara walaupun pintar pelayanan, saudara mau hebat, saudara mau berkorban dalam pelayanan, mungkin saudara mau bagi-bagikan uangmu buat fakir miskin, membangun gereja, saudara pelayanan, menyumbangkan ide, saudara hebat. Mungkin saya juga sepertinya saya pintar khotbah, saya bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa, saya bisa membuat victory begitu luar biasa. Saya dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang viral. Tapi kalau dalam kehidupan saya tidak punya kasih, maka tidak ada faedahnya sedikit pun. Tidak ada faedahnya. Tidak ada keuntungan. Berarti sia-sia ya. Makanya hari ini iblis itu seringkali mengerti firman. Dia mulai putar balikkan fakta. Dia bilang gini, ndak usah ngampuni sekarang, ndak apa-apa kok. Tuhan juga maha tahu. Hari ini engkau ndak bisa ngampuni, Tuhan tahu. Memang senyatanya yang kau hadapi itu menyakitkan. Ndak usah. Mungkin iblis paksa. Setiap kali iblis datang dengan berbagai macam fakta, dia makin bawa yang namanya. Makanya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, jangan fokus dengan orang yang nyakiti hidupmu terus. Semakin fokus, maka ini akan dipakai
oleh iblis untuk membawa kita ini hidup di dalam sakit hati, hidup di dalam luka yang setiap hari makin lukanya makin dalam, sehingga kita ini hidup makin tidak bisa melepaskan sakit hati. Saudara akan hidup dalam kepahitan dan saudara akan hidup dalam dendam. Sehingga iblis bilang ini, ya pelayanan aja ndak apa-apa, jalan ke gereja, jalan, saudara mau sumbang gereja, jalan, semuanya saudara. Tapi satu hal kita perlu tahu, kalau kita tidak punya kasih, maka itu tidak ada sedikit pun loh berarti, secuil pun ndak ada faedahnya kalau hidup kita hari ini tidak punya kasih. Berapa banyak iblis memutarbalikkan fakta supaya kita hidup dalam kebencian, kepahitan, dendam, amarah. Itu tujuan iblis, supaya iblis tahu. Saudara percaya, kalau kita kemarin belajar, jangan sampai selama jadi orang benar jeripayamu sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak berdiri dalam kasih. Sehingga walaupun kita pinter khotbah, kita pinter hari ini mau jadi suara kita suara emas, kita bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, kita mungkin sumbang uang kita, maka iblis tahu, selama hati kita tidak punya kasih, maka tidak ada sedikit pun faedahnya bagi kita. Semuanya sia-sia. Itu sebabnya jangan sampai iblis memutarbalikkan fakta, karena iblis mau mencuri kesempatan emas di balik sempitnya jalan hidup saudara dan saya. Orang makin sempit enggak? Kalau disakiti tingkat tinggi, misalnya ya kayak saya disakiti sampai punya anak 2. Ini jelas enggak mudah. Pasti yang namanya sakit hati, apalagi disakiti lebih dari 5 tahun, itu sakitnya luar biasa. Kita percaya jujur, iblis pasti bilang gini, sudahlah, ndak usah mempertahankan perkawinanmu. Suamimu memang brengsek, itu watak sudah, lebih baik sudah, kamu tinggalkan dia. Kamu hari ini sudah jangan hidup sama dia. Mungkin kalau suami saya pulang suatu kali, iblis paksa saya untuk marah. Kenapa? Iblis lagi taruh bukti bahwa suami saya membohongi saya. Mungkin ibu-ibu banyak dibohongi suaminya. Katanya pergi kerja, tapi kedapatan apa? Akhirnya pergi jalan-jalan yang gak jelas, pijet plus-plus. Pergi dugem Bu Eli. Katanya kerja dugem Bu Eli. Pergi sama pelakor dan sebagainya. Ada banyak hal yang diputarbalikkan iblis, fakta hari ini, supaya hidupmu menyimpang dari firman. Saudara tidak punya kasih, karena tiap hari saudara diperhadapkan dengan perbuatan yang menyakitkan. Realitanya menyakitkan. Tapi sekali lagi kita percaya, jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri kesempatan emas di balik sempitnya jalan hidup, di balik sakitnya jalan hidup kita. Sakit Tuhan, tapi sekali lagi malam ini yuk, jangan izinkan selama kita hidup dalam kasih, maka ini tidak pernah sia-sia. Siapa yang berkata mengampuni itu bodoh? Siapa yang mengatakan mengampuni itu keset? Siapa yang mengatakan bahwa mengampuni itu bego? Kita percaya bahwa pengampunan yang saudara berikan sampai hari ini tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, senyatanya tidak pernah sia-sia. Justru hari ini kita belajar, yaitu satu hal, ketika kita sakit hati, maka itu tidak ada sedikit pun faedahnya bagi saudara, artinya sia-sia. Makanya jangan sampai saudara tidak mengenal firman, akibatnya kesempatan emas setiap hari saudara dipaksa iblis untuk hidup dalam perkara yang sia-sia. Pastikan kalau tidak ada sedikit pun faedahnya bagi saudara, buat apa saudara hidup dalam kepahitan? Buat apa saudara hidup dalam amarah? Buat apa kita hidup dalam dendam? Buat apa kita hidup di dalam sakit hati? Kalau senyatanya semuanya itu tidak ada sedikit pun faedahnya buat saudara. Jujur, orang Kristen, orang berdoa, orang baca firman,
orang mau melayanan hebat, saudara punya gereja, saudara punya persekutuan doa, kalau dalam hidup praktek sehari-hari tidak pernah hidup dalam kasih terhadap anak-anak, tidak bisa, terhadap pasangan hidup tidak bisa, terhadap orang-orang karyawan saudara tidak bisa mengasihi, terhadap musuh-musuh teman yang menfitnah hidupmu tidak bisa mengasihi, maka itu tidak ada faedahnya sedikit pun. Berarti apa yang saudara tabur selama ini, baik dalam doa, baik dalam perenungan firman, melayani Tuhan, semuanya nol. Karena tidak ada sedikit pun. Berarti apa? Nol. Makanya yuk malam ini kita ngerti ya. Nah, kalau saudara lihat ayat yang keempat, bagaimana sih kasih itu apa definisinya? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah, itu kasih. Saudara, kira-kira sebagai orang benar, kita bisa sabar enggak setiap hari? Kita bisa murah hati enggak untuk mengampuni, mengasihi orang-orang yang nyakiti kita? Kita hari ini bisa enggak hidup enggak sombong? Itu salah satu bentuk dari kasih. Kalau makanya orang bilang gini, Bu, sabar itu bodoh loh, Bu. Enggak, sabar itu emas. Karena waktu kita bisa sabar, kita bisa mengampuni, kita enggak sombong, kita murah hati terhadap orang yang menyakiti kita. Murah hati itu gimana? Ya sudah, kasih terus pengampunan. Walaupun jahatnya Bu Eli tidak apa-apa. Mertuamu jahat, tetap berikan sesuatu yang murah hati. Itu berarti saudara sedang ambil kesempatan emasnya Tuhan di balik rasa sakitmu. Saya ambil kesempatan emasnya Tuhan enggak? Oh jelas. Di balik rasa sakit saya bertahun-tahun, saya tidak mau kehilangan kesempatan emas di balik sakitnya jalan hidup saya. Kalau saya tidak bisa mengasihi Pak Nyoto, saya tidak bisa mengampuni Pak Nyoto, saya tidak bisa memberkati Pak Nyoto, saya tidak bisa sabar dan murah hati menghadapi Pak Nyoto, berarti semua yang saya lakukan adalah nol. Tidak ada sedikit pun. Itu yang terjadi. Ya, yang kedua, kita percaya kasih itu apa, saudara? Kasih itu yang pasti selain sabar, mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, dan mengasihi siapapun. Saudara percaya hari ini kita harus ingat ya, mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, dan mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang jahat. Kita harus sabar. Jangan sampai iblis hari ini memutarbalikkan fakta, saudara hidup dipaksa bertahun-tahun menghadapi orang yang jengkelin di sebelah saudara, saudara tidak bisa move on, saudara tidak bisa seperti seorang Hana, ya, yang akhirnya saudara hanya hidup dari tahun ke tahun, saudara disakiti Penina, saudara terus hidup sakit hati. Enggak, malam ini kita mau move on, supaya kesempatan emas dibalik sakitnya jalan hidup kita tetap meraih yang terbaik. Jangan sampai nol, ya. Yang kedua, kita lihat apa sih yang diputar balikan oleh iblis. Lihat di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, kita baca. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 ini, jangan sampai iblis juga memutarbalikkan fakta. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Nah ini ya, saudara pastikan malam ini yuk, jangan sampai keadaan hidupmu diputarbalikkan oleh iblis ya. Iblis itu seringkali membawa kita ini taat yang enak-enak aja ya. Kalau yang sulit kita ndak mau taat, kita cuma mau taatnya yang enak-enak menurut cara hidup kita. Dan iblis itu selalu memutarbalikkan fakta ya. Lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kira-kira iblis tahu enggak kebenaran firman ini? Iblis itu enggak mau saudara selamat. Iblis itu mau setiap kita itu, Tuhan itu memuntahkan kita.
Caranya gimana? Ya setengah taat aja. Mungkin iblis sering bicara gini, jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik. Nah ini sering kali, ini perkataan yang sering kita dengar. Orang sekitar kita pasti ngomong seperti itu. Jangan terlalu fanatik. Nanti kalau terlalu fanatik hidupmu akan sulit. Ya saya juga digituin. Teman saya bilang gini, kamu ini jangan serius terus pelayanan. Semakin hidupmu dalam pelayanan, nanti semakin hidupmu sulit. Sudahlah jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Pokoknya minggu hadir, ya setor wajah, berdoa di rumah, selebihnya sudah. Jujur ada banyak orang yang tidak mengerti arti kata kalau kita dimuntahkan Tuhan. Kira-kira kalau saudara jadi orang Kristen setengah-setengah taat, ya kadang mau maki ya maki orang. Tidak ada pengendalian diri, tidak ada pengendalian sebagai ciptaan yang baru yang dicetak dalam serupa dengan Kristus. Saudara maunya serupa dengan dunia ya iya, serupa dengan Kristus ya iya. Dugem ya iya, ibadah ya iya. Dugem ibadah, marah sabar, sabar Bu Eli. Saya punya seorang jemaat kalau dari tanggal 1 sampai 15 ya. Dia belajar untuk hari itu tunduk berani sama suaminya. Tapi kalau 15 sampai tanggal tua, dia berkata saya harus tunduk Bu Eli. Kenapa? Karena kalau tanggal tua, kalau saya tidak tunduk sama suami saya, nanti transfernya tidak berhasil. Nah ini iblis mulai memutarbalikkan semua fakta supaya saudara dan saya Tuhan memuntahkan. Jadi orang biasa-biasa aja, ndak usah terlalu fanatik. Taat ya taat biasalah. Itu sebabnya malam ini pastikan saudara hidup di dalam pengendalian Tuhan. Jangan sampai ketika hidupmu menjalani hidup sehari lepas sehari, saudara melepaskan kesempatan emas karena saudara jadi orang yang suam-suam kuku. Kalau mau marah ya marah aja. Nanti di jalan diserempet mobil, harusnya kita bisa ndak marah, kita marah pokoknya. Kurang ajar, apalagi kalau harga diri kita diinjek-injek, kita akan berkata, kamu ndak tahu ya siapa aku. Nah ini ciri orang seperti ini bahaya. Iblis tahu kata kuncinya. Ada banyak orang benar yang mengaku orang benar, tapi senyatanya nanti akan dimuntahkan. Kenapa? Karena saudara posisinya ndak putih, ndak hitam, abu-abu saudara. Orang abu-abu ini statusnya ndak jelas. Yang Tuhan mau cari orang yang taat itu taat, bukan setengah taat. Kalau ada uangnya Bu Eli, saya tunduk sama suami saya. Tapi kalau ndak ada uangnya Bu Eli, amit-amit saya lihat wajahnya aja sudah nek. Nah ini ciri orang yang hari-hari ini mungkin iblis itu selalu membisikkan kita. Hari ini saat suami kita salah, iblis berkata sudah marah aja, sudah tinggalin aja, biar kapok. Kasih pelajaran. Nah ini iblis selalu memutarbalikkan semua fakta supaya iblis tahu kita dipaksa jadi orang yang abu-abu, suam-suam kuku, ndak panas, ndak dingin, saudara. Hari ini pastikan kita harus on fire sama Tuhan. Sekali saudara tahu bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, maka kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas di balik sempitnya jalan hidup kita tetap jadi orang benar. Sekalipun hari ini keadaan hidup tokomu sepi, usahamu sepi, pastikan saudara jangan pernah kompromi dosa untuk melakukan penipuan, korupsi, ikut cara dunia yang penting cepat kaya. Nah ini bahaya saudara ya. Orang seringkali iblis bilang gini, ya Tuhan maha tahu lah. Ya, ada seorang ibu yang pada waktu itu dia jadi
istri simpanan orang. Dia bilang gini, Bu, saya ini tulang punggung keluarga. Kalau saya ndak jadi hidup seperti ini, gimana nasib saya dan keluarga saya? Nah ini bahaya sekali. Pastikan kita jangan sampai hari ini hanya karena uang, hanya karena mamon, saudara mengorbankan hatinya Tuhan. Kalau kita hari ini hidup dalam kebenaran, saudara hari ini tidak hidup di dalam satu pelanggaran firman, saudara bilang gini, ya Tuhan, aku tahu jadi istri simpanan itu tidak boleh. Aku tidak mau, walaupun aku tahu resikonya. Waktu aku melepaskan semua fasilitas, semua keuangan yang sudah diberikan, yang saya terima selama saya jadi istri simpanan, itu bukan perkara yang mudah. Mungkin nantinya saya akan tidak punya mobil, mungkin nantinya saya tidak punya rumah, tapi aku percaya aku mau jadi orang yang bukan suam-suam kuku, bukan hanya statusku yang di KTP Kristen, tapi perbuatan saya perbuatan dunia. Saya akan rela meninggalkan. Yang penting saya hidup hari ini nggak jadi orang yang suam kuku. Pastikan jangan sampai kita hari ini jeripayanya sia-sia. Sudah melayani, sudah sumbang gereja, sudah khotbah, sudah ini, sudah itu, tapi hidupmu di pemandangan Tuhan adalah suam kuku yang akan dimuntahkan. Pastikan saudara bukan orang yang dimuntahkan, tapi orang yang benar-benar hari ini akan dijemput, dibawa ke rumah di mana Bapa di surga tinggal. Disitulah kita bersama-sama tinggal dengan Bapa di surga. Hari ini jangan sampai dengan fakta yang terjadi diputar balikan, saudara mulai hidup orang setengah taat. Dulunya Bu Eli, waktu suami saya masih baik, saya taat jadi istri yang tunduk. Tapi sekarang tidak bisa. Sejak dia tidak memposisikan dia sebagai imam yang benar, saya sudah tidak mau tunduk dan hormat kepada suami saya. Nah ini yang fatal saudara. Ya, saudara percaya hari ini saya tuh banyak dikomplain sama beberapa ibu. Karena bilang gini, Bu, kenapa sih Bu yang berzina suami saya, yang berjudi suami saya, tapi kenapa ajaran ibu istri kok disuruh berubah? Kan tidak fair Bu. Kenapa tidak suami saya disuruh berubah, kok kita yang disuruh berubah ajarannya Bu Eli? Saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu, minta maaf sekali lagi. Tapi apa yang saya utarakan, yang saya ajarkan itu karena basicnya yaitu dari firman Tuhan. Istri harus tunduk sama suami. Yang kedua, istri memenangkan suami bukan dengan perkataan tapi perbuatan. Siapa yang bisa memenangkan suami? Istri, dari perbuatan. Nah saya tanya, Bu, kalau engkau mau memenangkan suamimu dengan perbuatanmu, kira-kira ibu perbuatannya harus menang dulu enggak? Lah kalau ibu sendiri tidak bisa menang atas perbuatan, jangan mimpi suami ini bisa menang. Lah gimana firman Tuhan berkata istri memenangkan suami yaitu dari perbuatannya. Makanya saya bilang, kalau kamu mau melihat suamimu menang, berubah, kita menang terlebih dahulu. Nggak bisa kita selalu tunjuk kamu, gara-gara kamu yang berubah, sementara kita tetap suka marah, suka maki. Saya bilang sama ibu ini, Bu, ndak ada dosa besar, dosa kecil. Semua upah dosa adalah maut. Dalam posisi sekarang, suamimu jatuhnya, dosanya, dosa berzina, berjudi. Tapi posisi ibu juga sama-sama dosa. Dosamu apa ibu? Karena engkau marah, engkau suka maki, engkau sakit hati, ini sama-sama dosa. Alangkah jauh lebih baik nanti dosa zina ini bisa dimenangkan ketika dosa marah ini dihapus dulu. Ketika dosa maki-maki dihapus, dosa sakit hatinya ibu dihapus. Setelah ibu menang atas dosa marah, dosa sakit hati, dosa kepahitan, dosa suka menghakimi, dosa suka hari ini melakukan membalas yang jahat dengan yang jahat, maka ibu yakinlah ini dosa jinahnya akan dimenangkan.
Tangkep ya? Makanya bukan karena saya nggak adil, saudara. Tapi percayalah, waktu ibu sudah tiarap, ibu berubah, maka kekuatan Tuhan itu akan muncul menghadapi kekuatan suamimu. Jangan takut, ada banyak pertobatan, kesaksian seorang suami yang dilawat Tuhan. Ya, tadi saya dengar seorang hamba pendetanya bilang gini, yang khotbah, pada waktu suaminya mau pergi ya ke tempat yang ndak, istrinya itu cuman berdoa, Tuhan ikat rantai suamiku dari ujung rambut, ujung kaki, rantai dia supaya dia tidak bisa melakukan perbuatan di luar kebenaran. Benar katanya, pada waktu suaminya mau melakukan sesuatu dipijet plus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba waktu dia mau melakukan hal yang negatif, di situ ada sepasang mata. Ada mata yang terlihat ya di tembok itu, kayak ada mata yang mengamati, dan itu matanya Tuhan. Makanya hari ini ada banyak supranatural yang akan Tuhan kerjakan. Waktu kita hari ini benar-benar jadi orang yang taat. Saudara percaya, bukan kekuatan kita lagi mengubah suami, tapi waktu kekuatan Tuhan menghadapi kekuatan suami, pasti nanti pertobatannya bukan tobat kumat. Kalau pakai kekuatan kita, tobat kumat, akibatnya kita capek. Tapi kalau kita izinkan kekuatan Tuhan yang muncul menghadapi kekuatan pasangan kita, maka tobatnya tobat hebat. Tangkep ya, saudara mau lihat pasangan kita tobat hebat ya, lihat anak-anak tobat hebat, lihat semua perubahan keuanganmu juga hebat semuanya, perubahan yang hebat, perubahan yang indah. Pastikan hari ini bagian kita supaya kita tidak sia-sia, ada kesempatan emas yang saudara nikmati, bukan dimuntahkan, yaitu dengan hidup taat sepenuhnya. Jangan pilih jadi orang benar yang suam-suam kuku. Siapa yang taatnya pilih-pilih ya. Saudara percaya ada 3 hal kalau mau taat. Itu saya jelasin dulu. Baik tapi tidak benar. Nah ini ya, contohnya gimana? Saudara suka tolong orang, tapi saudara tetap hari ini dapat uangnya dari cara yang tidak benar. Nah ini tidak boleh saudara ya. Saudara percaya hari ini siapapun kita, misalnya saudara rela jadi simpanannya orang, tapi uang simpanan nanti dari simpanannya saudara donaturkan ke panti asuhan, panti jompo, itu semua sia-sia saudara. Karena Tuhan itu tidak bisa disogok dengan uangmu kalau hidupmu tidak benar. Makanya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, supaya ketika kita hari ini tidak suam-suam kuku, maka kita menikmati kesempatan emas, bukan dimuntahkan. Tangkap ya. Nah, hari ini jangan setengah taat, taatnya pilih-pilih, dan jangan sombong rohani. Berapa banyak orang jadi pelayan Tuhan bukan pelaku firman. Jujur, Tuhan tidak cari pelayan Tuhan, tapi Tuhan cari pelaku firman. Tangkep ya, hari-hari ini yang Tuhan cari bukan pelayan Tuhan loh, bukan hamba Tuhan yang hebat ya, bukan. Saudara, jangan pernah bangga kalau hidupmu tidak jadi pelaku firman, maka semuanya akan dimuntahkan. Orang bisa hebat berkhotbah, bisa bawa jiwa, tidak bisa sogok Tuhan. Tuhan bukan cari pelayan Tuhan, bukan cari hamba Tuhan, tapi Tuhan tetap cari hari-hari ini adalah orang yang jadi pelaku firman. Ini orang yang menikmati kesempatan emas, bukan dimuntahkan. Kalau kita jadi hamba Tuhan, saya bisa jadi hamba Tuhan, tapi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya pilih-pilih dalam hal ketaatan, maka saya tahu akhir kehidupan saya pasti dimuntahkan. Ini resikonya tinggi loh. Orang yang ada suam-suam kuku ini di persimpangan jalan. Saudara tidak tahu mau kemana. Loh, orang yang setengah taat ini tidak bahaya. Walaupun tiap minggu saudara hadir di gereja, saudara hadir doa puasa, saudara hadir untuk doa fajar, saudara baca firman, tapi kalau setengah-tengah taat, saudara ada di persimpangan. Hidupmu mau di mana saudara? Perjalanan hidupmu mau menuju kemana? Menuju surga? Jelas tidak bisa, dimuntahkan nanti. Makanya hari ini ketika kita mengerti firman, sebelum hidup kita berakhir, yuk seriuslah. Bukan serius dengan masalah, hati-hati.
Musuhmu bukan darah dan daging, bukan masalah, bukan suamimu, tapi musuh kita yang terbesar itu adalah semua tipu daya iblis yang lagi memutarbalikkan fakta. Iblis bermain dengan fakta supaya saudara tidak punya kasih. Iblis memutarbalikkan fakta supaya saudara hidup suam-suam kuku. Tidak apa-apa, tidak usah fanatik lah. Pokoknya minggu hadir sudah. Pokoknya kamu kalau berdoa ya sudahlah, satu hari doa berapa kali cukuplah doa. Yang penting kamu doa, makan doa. Sudah, tidak usah fanatik. Sudah, lakukan aja biasa. Hati-hati saudara ya, ini tipu daya iblis yang fatal. Kalau kita sampai dimuntahkan, berarti kita tahu loh tempat kita di mana. Makanya selama kita punya nafas kehidupan hari ini, yuk jangan pilih posisi yang dimuntahkan. Cari posisi yang aman ya. Aman itu apa? Sudah, taat, jangan pilih-pilih. Istri yang menghadapi suami-suami selingkuh, sudah sabar, tidak usah pakai ketentuan apapun. Saudara jangan pernah hari ini marah, jangan pernah hari ini balas, jangan pernah hari ini saudara mau dendam, tawar hati, semuanya. Sudah, kalau Tuhan berikan perintah bahwa untuk kita melayani suami kita dengan baik, dengan murah hati, lakukan dengan tulus. Karena kita tahu ini sudah waktunya akhir zaman. Jangan sampai kesempatan emas hilang di balik sempitnya jalan hidup saudara dan saya hari ini. Yang terakhir ya, kita baca yang terakhir supaya kita malam ini sebelum tidur kita sudah 2 hari ini dibekali. Ya, saudara sudah 2 hari ini dibekali tentang bagaimana cara iblis mencuri hidupmu. Dan jangan sampai ya, iblis itu punya cara iblis untuk memutarbalikkan fakta. Ini benar-benar kita yang mengerti firman malam ini. Yuk hiduplah dalam kasih, jangan suam-suam kuku ya. Sekali jadi orang benar, jadi orang benar. Jangan pilih orang baik. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti hidupmu tidak pernah dimuntahkan nanti, malah dapat kesempatan emas ya. Yang kedua apa? Jangan pilih taat enak-enak, setengah taat nanti dimuntahkan. Ambil kesempatan emas. Walaupun orang bilang fanatik dan sebagainya, it's okay. Yang ketiga, jangan sombong rohani. Tuhan tidak cari pelayan Allah, Tuhan tidak cari hamba Allah, tapi Tuhan cari pelaku firman. Pastikan kita malam ini mau berlomba-lomba jadi pelaku firman. Ya, saudara percaya Tuhan lagi cari pelaku firman, bukan pelayan Allah, bukan hamba Tuhan, bukan siapapun saudara, tapi Tuhan cari pelaku firman. Itu sebabnya orang yang suam-suam kuku tidak jadi pelaku firman akan dimuntahkan. Yang terakhir ya, yang pertama kasih, yang kedua jangan hidup dalam suam-suam kuku, hidup dalam kasih. Yang ketiga hidup dalam iman yang jangan diombang-ambingkan masalah. Ini yang perlu. Saudara percaya, kita buka di Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 kita baca. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, kita ini tahu hari ini Tuhan tuh mau setiap saudara kalau meminta itu minta dalam iman. Tangkap ya, iman itu percaya yang gak melihat. Sering kali kita minta sama Tuhan, tapi mintanya selalu bilang gini, Tuhan gimana Tuhan, keuanganku sulit, tambah bokek. Nah itu gak boleh saudara. Sekali saudara minta, saudara berkata, Tuhan aku percaya bahwa di tengah sulitnya jalan hidupku ini pasti ada rencanamu, berkatmu yang besar. Itu meminta dalam iman. Tangkap ya. Nah, memintanya dalam iman dan sama sekali. Lihat ya, firman Tuhan itu digaris bawahi. Tadi ada kata tidak ada faedahnya sedikit pun, digaris bawahi. Itu kasih. Kalau tadi suam-suam kuku akan dimuntahkan ya, ndak panas ndak dingin, nanggung sudah, persimpangan, dimuntahkan, digaris bawahi. Yang ketiga yaitu sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah ini iblis seringkali melemahkan iman dengan fakta supaya tujuannya saudara tidak terima sesuatu dari Tuhan. Iblis tuh tahu firman, makanya kita jangan sampai dibodoh-bodohi. Dia tahu firman, kalau saudara hidupnya cuman bimbang, tiap hari bimbang, 1 hari bimbang, 2 hari bimbang, berbulan-bulan bimbang, maka firman Tuhan berkata, jangan mimpi dapat sesuatu dari Tuhan. Berarti sia-sia enggak? Jelas. Iblis itu selalu datang dengan fakta yang nyatanya bukan nyata yang mengendalikan hidupmu, tapi itu sempat mencuri imanmu dengan bimbang. Tangkap ya, iblis berusaha lempar fakta supaya iblis mencuri rasa percayamu, yang firman Tuhan berkata gini, sama sekali jangan bimbang. Siapa yang malam ini bimbang? Yuk mulai buang. Karena kalau setiap hari hidup dalam bimbang-bimbang, tepuk jidat, khawatir, takut, bimbang, cemas, dan sebagainya, firman Tuhan berkata, jangan mimpi kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Pastikan ayat 8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hari ini jangan mendua hati. Saudara percayalah, kalau percaya Tuhan ya sudah, jangan percaya fakta. Seringkali kita mendua hati, percaya Tuhan ya, tapi percaya fakta, tapi faktanya Tuhan, memang aku percaya sama Tuhan, tapi aku bokek Tuhan, gak punya uang, make ujian Tuhan, gimana Tuhan? Saudara mungkin saudara berkata sama yang namanya suami, saudara berkata, iya Tuhan aku percaya suamimu dalam lindungan, tapi gimana Tuhan gak pulang. Nah saudara mulai stres, saudara mulai bimbang. Nah ini dipaksa sama iblis. Saudara percaya, dalam kehidupan orang benar ada banyak kesempatan emas 1 hari dicuri loh sama iblis. Hidupmu bimbang, nah ini waktu imanmu ini bimbang, antara percaya mendua hati, maka hidupmu tidak tenang. Hidupmu bimbang, jangan mimpi dapat sesuatu dari Tuhan. Berarti sia-sia ya, kesempatan emasnya hilang ya. Makanya malam ini siapapun saudara dan saya, yuk kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari saudara kehilangan banyak kesempatan emas di balik sempitnya jalan hidupmu, di balik sakitnya kehidupanmu, di balik hari ini keadaanmu yang semakin buruk, semakin sulit, semakin keadaan tidak semakin bertambah baik. Sekali lagi tetap punya kesempatan emas ketika kita tidak bimbang. Tangkep ya, saudara tangkep ya semua penjelasan saya 3 hal. Orang yang gak bimbang itu yang pertama ya sudah ndak usah percaya, ndak usah nuntut bukti, percaya ndak usah lihat fakta, dan percaya itu jangan andalkan kemampuan kita. Kalau kita sudah ndak mampu, berarti waktunya kemampuan Tuhan bekerja, menolong saudara membuka jalan. Tangkep ya, saya misalnya gini, Tuhan saya sudah tidak mampu buka jalan. Tuhan bicara apa buat hidup saya? Tuhan bilang gini, ini waktunya aku Eli. Kamu tidak usah buka jalan, kamu diam aja. Ya, yang penting diamnya itu jangan bimbang. Kalau kamu tidak bimbang, kamu dapat sesuatu loh dari aku. Dapat kesempatan emas. Kamu tidak perlu hari ini punya kemampuan untuk membuka jalan, itu bagianku. Kalau kamu sudah tidak mampu, waktunya engkau melihat pembuktiannya. Aku akan buka jalan belah laut, kamu cukup diam saja. Tapi yang penting satu hal, kalau kamu pengen dapat kesempatan emas, jangan pernah bimbang. Firman Tuhan berkata, jangan sedikit pun engkau bimbang. Berarti kita itu tidak boleh bimbang sama sekali ya. Kita percaya hari ini kalau firman Tuhan berkata sama sekali, berarti jangan kasih kesempatan sama iblis untuk melemparkan roh ketakutan, kekhawatiran yang membuat imanmu mulai goyah.
Tangkap ya. Jadi 3 hal malam ini. Yuk, saya sudah selesai. Saudara jangan lihat bukti, jangan lihat fakta ya. Saudara jangan lihat kemampuan saudara, tapi mulai andalkan kemampuan Tuhan. Saudara lihat keuangan, saudara stres. Saudara lihat suami tidak pulang, saudara stres. Saudara lihat anak belum dapat jodoh, saudara stres. Ya, anak berontak, saudara pusing. Semua. Kalau kita lihat realita, dan kita hari ini walaupun tidak ada bukti Tuhan belum menolong saudara, sekali lagi, jangan pernah bimbang. Selama kita tidak bimbang, setiap hari saya percaya, orang yang percaya penuh sama Tuhan, setiap hari saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya 1 hari penilaian Tuhan itu luar biasa. 3 hal, apa saudara? Hidup dalam kasih. Kalau tidak ada faedahnya sedikit pun. Sehingga semua saudara lakukan tanpa kasih, tidak ada faedahnya sedikit pun bagi saudara. Apapun yang saudara tabur dengan uang pelayanan, dengan kehidupan doa, penyembahan, baca firman, kalau dalam hatimu cuma dipenuhi kebencian, maka tidak ada sedikit pun faedahnya sama sekali. Yang kedua yaitu jangan jadi orang yang suam-suam kuku, ndak hitam, ndak putih, abu-abu. Ini di persimpangan, ndak panas, ndak dingin. Sekali taat, jadilah taat. Karena apa? Supaya saudara tidak dimuntahkan. Saudara tetap menjarah kesempatan emas di balik sempitnya jalan hidup saudara. Jangan sampai kita ini jadi orang tanpa sadar. Posisi kita ini bahaya. Di persimpangan, arahnya kemana tidak jelas. Statusnya orang Kristen. Statusnya hidupnya ada di gereja, hidupnya beribadah. Tapi kalau kita setengah taat, kita ini sudah dalam tanda warning saudara. Ya, mulai hari ini pastikan jadi ciptaan yang baru. Segala sesuatu kalau mau melakukan sesuatu, mulai ingat ciptaan yang baru itu harus seperti Kristus. Jangan bertindak semau-mau gue. Hari ini mau marah-marah, mau maki orang, mau sakit hati, enggak. Tapi mulai hari ini belajar disiplin. Yang ketiga yaitu iman yang tidak diombang-ambingkan. Iman yang tanpa bimbang sama sekali. Supaya setiap hari kita dapat sesuatu dari Tuhan, dapat kesempatan emas. Tuhan Yesus memberkati, selamat untuk berpraktek. Ya, khususnya puasa ini, saudara dan saya jangan mau sampai ya cara iblis memutarbalikkan fakta. Dia lagi curi, dia tahu firman. Malam ini saudara percaya dengan firman ini, saudara makin mengenal ternyata selama ini banyak perkara sia-sia yang aku lakukan, yang gara-gara diputarbalikkan fakta oleh iblis, ternyata banyak kesempatan emas yang saudara buang sia-sia. Pastikan malam ini tidak ada lagi ya kesempatan emas di balik sempitnya jalan hidupmu yang saudara buang. Pastikan kita mau hari ini 3 hal gampang kan? Hidup dalam kasih, hidup di dalam ketaatan yang tidak suam-suam kuku, hidup di dalam iman yang tidak ada sedikit pun ya, tidak sama sekali, tidak bimbang. Bisa tidak praktek? Jelas. Memang tidak mudah, tapi kita harus mempraktekkannya mulai sekarang. Kalau ini sudah jadi habit, kebiasaan, nanti lama-lama jadi gaya hidup, pola hidup yang saudara berkata, iya ya lama-lama ya sudah terbiasa. Ya, itu yang harapannya Tuhan. Kita belajar kok. Tuhan lihat kok jeripaya. Bu, kalau gagal gimana? Enggak apa-apa. Namanya daging. Ya, kalau disakiti ya sakit. Kalau enggak sakit enggak normal. Tapi jangan sakit terus-terusan supaya kesempatan emasnya enggak hilang. Ya, saudara kalau ngalami keadaan yang sulit gimana? Panik pasti, takut, cemas. Jelas, normal. Ndak itu manusiawi. Tapi jangan sampai itu terus-terusan. Kenapa? Karena nanti saudara ndak dapat sesuatu dari Tuhan. Bayangin kalau sesuatu dari Tuhan, hutangmu besar. Sesuatu yang dari Tuhan jauh lebih besar dari hutangmu. Hari ini engkau ngalami keadaan masalah yang besar. Sesuatu yang dari Tuhan jelas lebih besar dari masalah kita. Berkatnya juga jauh lebih besar. Saudara percaya, tanpa tidak ada hasil yang besar, tidak ada berkat yang besar tanpa proses. Tidak mungkin ada sesuatu yang jatuh begitu saja, enggak.
Tapi percayalah, lewat proses Tuhan lagi siapkan kesempatan emas di balik jalan sempitnya jalan hidupmu, sakitnya jalan hidupmu, semakin rumitnya jalan hidupmu. Disitulah Tuhan lagi menyediakan kesempatan emas. Ada faedah ya, ada sesuatu bukan dimuntahkan lagi, tapi saudara dibawa ke dalam satu tempat di mana Yesus berada, di situ kita berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat ya. Besok yang ada di Jakarta ketemu saya, jangan pernah hilangkan kesempatan emas untuk ibadah, karena firman Tuhan berkata ibadah itu faedahnya banyak saudara ya. Ibadah itu mengandung faedah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami malam ini tidak mau lagi bagaimana diputar balikkan fakta kami, sehingga kami hari ini dipaksa oleh iblis untuk melanggar kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau lagi Tuhan, khususnya kami mau hidup dalam kasih, kami hidup dalam ketaatan, dan kami hidup dalam iman yang tidak bimbang sama sekali. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Engkau memberkati kami yang dicintai pada waktu tidur. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.